Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Hasil latihan kedua Jumat, MotoGP Jepang 2024, Marc Marquez posisi 2, Brad Binder tercepat. Brad Binder tampil sebagai pembalap tercepat di sirkuit Twin Ring Motegi, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 siang WIB, dengan torehan 1 menit 43,436 detik. Pembalap tim Red Bull KTM itu mengungguli Marc Marquez dan Jorge Martin. Sementara, Francisco Bagnaia ada di urutan 7. Jalannya latihan, para pembalap dari masing-masing tim langsung memasuki lintasan untuk mencetak waktu tercepatnya. Rider Pramac Racing, Jorge Martin memulainya cukup baik dengan memimpin sesi dengan mencatat waktu 1 menit 44,320 detik. Putaran demi putaran terus dilakukan para rider lainnya, mengingat sesi praktis berlangsung selama 1 jam. Rider Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia, melengsarkan catatan waktu Martin dengan mengemas waktu 1 menit 44,072 detik. Bagnaia dibuntuti secara berurutan oleh Martin, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giannantonio. Sementara, Marc Marquez masih terus berupaya untuk menemukan settingan terbaiknya agar dapat mencatat waktu tercepat. Nasib sial harus didapat Enea Bastianini saat sesi praktis memasuki 31 menit akhir. Tandem dari Francisco Bagnaia itu jatuh saat sedang menikung di tikungan 13 sehingga terpental jauh ke gravel. Sementara, Bagnaia masih cukup nyaman memimpin sesi praktis karena belum ada rider yang mampu mengkudeta catatan waktunya. Kali ini, rider yang akrab disapa Pecco itu diikuti oleh Martin, Maverick Vinales, Acosta, dan Bezzecchi. Sementara Marquez perlahan naik ke posisi 7. Secara mengejutkan, Brad Binder sukses melengsarkan catatan waktu yang dimiliki Bagnaia. Rider KTM Red Bull itu kini memimpin sesi praktis dengan catatan waktu 1 menit 43,879 detik, diikuti oleh Vinales, Bagnaia, Jack Miller, dan Martin. Memasuki 10 menit akhir, persaingan semakin seru. Acosta kini memimpin dengan catatan waktu 1 menit 43,754 detik. Tapi situasi itu tak berlangsung lama karena Martin kembali memimpin dengan catatan 1 menit 43,568 detik. Acosta juga harus turun ke posisi 3 karena kalah cepat dari Bagnaia. Binder kembali mengambil alih posisi pertama dengan catatan 1 menit 43,436 detik. Kemudian secara mengejutkan, Marquez merangsek ke posisi 2 dan Martin finish di urutan 3. Sementara Bagnaia terlempar ke posisi 7. Berikut hasil latihan 2 MotoGP Jepang 2024. Marc Marquez tidak meminta apapun lagi dari paket Ducati. Ducati mengklaim bahwa Marc Marquez tidak lagi menuntut pembaruan pada GP23 miliknya. Kekuatan motor Ducati 2024 telah ditampilkan sepanjang musim, terutama melalui pesaing kejuaraan Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Lompatan performa GP24 sebesar itu, sampai Marc Marquez yang telah diremajakan pun tidak bisa berbuat banyak dengan motor yang berusia 1 tahun. Namun Davide Tardozzi dengan cepat mengonfirmasi bahwa Marquez tidak meminta bantuan tambahan dari Ducati. Tahun ini dia bebas menunjukkan penampilan terbaiknya di lintasan balap, kata manajer tim Ducati Tardozzi kepada TNT Sports. Semua opsi teknis ada dalam kontrak. Marc tahu apa yang bisa dia dapatkan, dia tidak meminta lebih. Jadi, Marc menunjukkan dirinya sebagai pebalap profesional. Dia tahu apa yang dimilikinya, dan dia bekerja dengan paket itu. Dia tidak meminta apapun lagi. GP23 milik Marquez terbakar akhir pekan lalu di Mandalika, menyingkirkannya dari MotoGP Indonesia saat ia berjuang untuk naik podium. Artinya, ia kini tertinggal 53 poin di belakang Martin dari Pramac, pemimpin kejuaraan, menjelang MotoGP Jepang akhir pekan ini di Motegi. Penampilannya sudah cukup untuk memberinya promosi ke tim pabrikan Ducati 2025 bersama Bagnaia. Hubungan antara keduanya, kami pikir, kami harap, kami tahu itu akan baik, Tardozzi menegaskan. Gigi, Mauro, saya sendiri, para teknisi fokus menjaga suasana tim seperti yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Kami yakin semuanya akan baik-baik saja. Pada sesi latihan di Mandalika, Gigi Dalikna tak kuasa menahan tawa ketika Marquez memberi Bagnaia dorongan ke pit setelah juara MotoGP itu kehabisan bahan bakar.
Apakah hubungan mereka tetap harmonis dengan gelar yang dipertaruhkan masih harus dilihat. Untuk musim depan, kami punya dua pembalap yang cerdas. Tidak hanya cepat, tetapi juga cerdas, kata Tardozi. Mereka tahu bahwa dengan bekerja sama, mereka dapat mengembangkan sepeda 2025 dengan sangat baik. Pada akhirnya, lintasan balaplah yang akan memberitahu kita siapa yang lebih cepat. Namun, kedua pembalap akan sangat cepat. Bastianini, secara matematis itu masih mungkin. Harapan Enea Bastianini untuk meraih gelar MotoGP 2024 tergantung pada seutas benang. Dengan 5 putaran tersisa, dimulai di Motegi akhir pekan ini, 5 pembalap secara matematis masih berpeluang untuk memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2024. Namun dengan posisi kelima Pedro Acosta yang perlu memenangi setiap sprint dan Grand Prix yang tersisa, dan Jorge Martin tidak mencetak poin, sang rookie KTM itu bisa diabaikan. Itu menyisakan kuartet Ducati yang terdiri dari Martin, Francisco Bagnaia, Enea Bastianini dan Marc Marquez. Martin dan Bagnaia memulai MotoGP Jepang akhir pekan ini dengan selisih 21 poin, dengan 185 poin tersisa dan masih banyak hal bisa terjadi. Namun, Grand Prix Mandalika sangat merugikan peluang Bastianini dan Marquez dalam pertarungan gelar. Keduanya tidak mencapai garis finish pada lomba hari Minggu, Bastianini terjatuh dan Marquez mengalami kerusakan mesin, sehingga mereka tertinggal masing-masing 75 dan 78 poin di belakang Martin. Itu berarti mereka harus mengungguli Martin dengan rata-rata 15-16 poin per ronde untuk 5 putaran berturut-turut. Saya senang bisa segera kembali ke trek dan melupakan hari Minggu lalu untuk selamanya, kata Bastianini, yang tersingkir dari posisi ketiga saat mengejar Martin dan Acosta. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali saya balapan di Jepang, tetapi saya selalu menyukai lintasan Motegi, dan baru-baru ini, kami tampil cepat di hampir setiap sirkuit. Jarak dalam kejuaraan memang semakin besar, tetapi secara matematis masih bukan hal yang mustahil. Penting untuk tetap fokus di balapan terakhir ini, memberikan yang terbaik, dan selalu berusaha keras. Sebelum Mandalika, Bastianini telah mencetak 127 poin dalam 5 putaran sejak jeda musim panas. Sebagai perbandingan, hanya Martin yang mencetak lebih banyak poin dengan 129 poin. Marquez memperoleh 115 poin dan Bagnaia hanya 95 poin dalam periode yang sama. MotoGP Jepang, Marini penasaran pakai Honda di Motegi. Pembalap Italia, Luca Marini akan menjalani balapan pertamanya di Jepang akhir pekan ini sebagai pembalap Honda. Walaupun gagal finish di balapan sebelumnya di Mandalika, tapi Marini senang dengan peningkatan yang diraih oleh Honda. Pembalap Repsol Honda itu sangat optimis menyambut balapan kendang di HRC di Motegi. Saya sangat menantikan balapan di Jepang sebagai pembalap HRC, kata Marini semangat, berbicara dalam rilis resmi HRC. Ini negara yang luar biasa dan tiba di sana dengan motor dan warna ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang, saya ingin menikmati seluruh akhir pekan. Tentu saja, cara terbaik untuk menikmatinya adalah di lintasan dan saya tahu bahwa kami bisa kembali kuat seperti di Misano dan Indonesia sebelum kecelakaan pada hari Minggu. Kami akan menjalani jeda seminggu, jadi saya bertekad untuk menjalaninya dengan semangat baru dan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan, sambung Marini optimis. Rekan setimnya, Joan Mir juga bersemangat datang ke Jepang, balapan kendang Honda. Motegi adalah lintasan yang sangat berbeda dengan Mandalika, bukan hanya suhunya, tapi juga tata letak, ban, dan sebagainya. Ini adalah kesempatan bagus lainnya untuk mencoba peningkatan terbaru ini dan memahami setiap aspeknya lebih dalam, ucap Mir. Saya merasa tim dan saya telah mampu membangun dasar yang baik, jadi saya harap kami dapat tiba dan ikut serta. Sebagai pembalap Honda, Motegi istimewa, saya benar-benar menyadarinya tahun lalu. Itu adalah sesuatu yang selalu Anda nantikan dan saya berharap dapat memberikan semua penggemar Honda sesuatu untuk dibanggakan, demikian Mir. Balapan MotoGP Jepang akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober.